Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita mempelajari sosiologi. Namun sebelum itu terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama, di mana pada hari ini tanggal 22 November 2021 bahwasanya kita mempelajari tentang masalah kelompok sosial teratur. Sebelumnya bersama-sama pula kita untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, doa dimulai. Anak-anak Bapak sekalian, setelah kita berdoa bersama-sama, Bapak akan jelaskan kepada kalian bahwasanya ada kelompok sosial teratur. Kenapa kita membahaskan hal itu? Karena saat ini kita mempelajari klasifikasi kelompok sosial. Klasifikasi itu adalah tingkatan-tingkatan atau susunan-susunan daripada kelompok sosial itu sendiri, di mana kelompok sosial yang teratur berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota kelompok itu sendiri. Jadi kelompok sosial itu yang pertama adalah kelompok sosial primer atau primary group. Kelompok sosial primer ditandai dengan adanya hubungan yang erat di mana anggota-anggota saling mengenal dan berkomunikasi secara langsung atau bertatapan. Ini menurut Charles Horton bahwasanya tertera di dalam Narwoko 2006 di halaman 25, kondisi-kondisi fisik kelompok primer dapat pula diuraikan sebagaimana. Di antaranya, tidak cukup hanya hubungan saling mengenal saja, akan tetapi yang terpenting adalah bahwa anggota-anggotanya secara fisik harus saling berdekatan. Jadi bukan hanya sekedar mengenal saja, tetapi harus saling berdekatan. Yang kedua, menurut Charles lagi, jumlah anggotanya harus kecil agar dapat saling mengenal dan bertemu muka. Jadi jumlahnya harus kecil. Itu yang ketiga, hubungan antara anggotanya cenderung permanen. Jadi kalau sudah cenderung permanen, berarti itu biasanya kelompok paguyuban atau kelompok keluarga. Sedangkan sifat-sifat hubungan dalam kelompok primer ini ada sebagai berikut, di mana
Yang pertama, sifat untuk hubungan primer adalah adanya kesamaan tujuan di antara para anggotanya. Jadi harus ada sama tujuan dari antara anggota. Yang berarti bahwa masing-masing individu mempunyai keinginan dan sikap yang sama dalam usahanya untuk mencapai satu tujuan. Oleh sebab itu, kepada anak-anak Bapak sekalian, ada lagi serta salah satu pihak harus rela berkorban demi kepentingan pihak-pihak lain. Maksudnya di dalam satu kelompok itu. Yang kedua, hubungan primer ini harus secara sukarela. Jadi sukarela, tidak ada saling gontok-gontokan, saling ikhlas. Jadi kalau menolong dia tidak perlu memandang yang satu dengan yang lainnya. Kalau ada sama dia, mampu dibantunya. Sehingga pihak-pihak yang bersangkutan tidak merasakan adanya penekanan, melainkan memperoleh kebebasan. Jadi harus ada kebebasannya. Gini maksudnya, jangan aku aja, enggak perlu. Hari ini mungkin dia bisa membantu, dia bantu apa yang kira-kira dibutuhkan kelompok itu. Besok yang satu. Jadi tidak ada saling patokan, tidak menggunakan patokan. Itu. Ada lagi, hubungan primer ini melekat pada kepribadian seseorang. Jadi kalian tuh memang harus melekat kepribadian, sehingga bagi mereka atau kalian yang mengadakan hubungan juga harus menyangkut segenap kepribadiannya. Misalnya perasaan, sifat, dan sebagainya. Ini menurut kelompok sosial teratur. Jadi sebagaimana tadi Bapak katakan, berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota kelompok. Jadi kalau kelompoknya yang kecil, maka lebih mudah. Makanya ada persahabatan 3 orang, istilah bahasanya duit kau duitku. Kalau kau makan, datang dia nimbrung makan bersama, tidak jadi permasalahan, bercanda. Itu paling banyak pun itu biasanya sedikit kelompok itu. Kadang-kadang ada kamu istilahnya teman sejati, tiga darah, atau 3 pemuda, 5 gabung itu, dan itu langgeng sifatnya, ya, tidak menuju kepada yang lain. Nah, yang B-nya apa? Atau yang kedua, kelompok sekunder. Pada kelompok sekunder ini jumlah anggotanya banyak, sehingga tidak saling mengenal. Jadi kelompok sekunder itu terbagi 2. Maksud Bapak gini, kelompok sekunder ada terbagi 2. Yang pertama adalah kelompok sekunder secara primer, dan ada juga kedua kelompok sekunder. Tadi yang di atas primer, ini sekunder. Sehingga mereka tidak perlu saling mengenal. Hubungan relatif renggang. Ini mudah renggang. Kalau kira-kira nggak mau deh, udah nggak usah. Dan nanti kawan ini, itu biasanya banyak anggotanya. Sehingga tidak perlu saling mengenal secara pribadi. Tahu-tahu aja udah gitu. Makanya ada istilah bahasanya persatuan guru. Itu kan sudah membesar. Ada lagi yang namanya
partai, ormas kepemudaan, itu saking besarnya wilayahnya saling tidak mengenal. Apa tandanya? Ada nanti tanda istilahnya seperti KTA, kartu anggota, apalagi baju, simbol yang dipakainya sehingga dia mengenal bahwasanya oh ini anggota kelompok aku gitu. Itu bahasanya. Jadi itu sekunder. Kalau primer tidak. Nah, nanti ada lagi yang lain. Mudah-mudahan dapat kamu pahami sedikit pun mata pelajaran itu, ya. Walaupun sedikit mata pelajaran itu dipahami, yang insya Allah dapat ini karena Bapak menulisnya adalah secara inti-intinya, dan Bapak jelaskan juga inti-intinya. Apa itu primer, apa itu sekunder, titik. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, baru kamu langsung bertanya kepada Bapak melalui grup atau melalui secara pribadi. Namun kalau saran Bapak bagi anak-anak yang berada belum sampai hari ini masuk, kalau memang dia dekat berada di sini dengan hal-hal yang lain, silakan masuk aja. Ya, jangan menganggap bahwasanya nggak dinilai kok itu. Tidak seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.